Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Anak-anakku, berjumpa lagi dengan Bu Heni dalam pemantapan IPA kelas 6 pertemuan ke-6. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan meliputi pelestarian tumbuhan dan pelestarian hewan. Tujuan pelestarian tumbuhan yang pertama adalah mencegah kepunahan tumbuhan. 2. Mencegah terjadinya bencana longsor dan banjir akibat pemanfaatan tumbuhan yang berlebihan. 3. Menjaga habitat dan sumber makanan hewan. Cara pelestarian tumbuhan bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pelestarian in situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di habitat asli tumbuhan tersebut. Contohnya, melindungi tempat hidup tumbuhan dengan membentuk cagar alam atau taman nasional. 2. Pelestarian ex situ, yaitu pelestarian yang dilakukan di luar habitat tumbuhan. Contohnya, mengembangbiakan tumbuhan langka, misal Rafflesia arnoldi, cendana, damar, ulin, dan edelweiss. Tujuan pelestarian hewan. Yang pertama adalah mencegah kepunahan hewan. 2. Menjaga ketersediaan sumber makanan bagi hewan tertentu agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Cara pelestarian hewan. Yang pertama, mendirikan Taman Nasional dan Swaka Marga Satwa. 2. Membuat penangkaran hewan. 3. Melarang kepemilikan hewan langka. 4. Membuat undang-undang tentang perlindungan hewan langka. Hewan langka contohnya adalah orang utan, badak bercula 1, jalak Bali, harimau Sumatera, komodo, dan cendrawasih. Pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan lingkungan, misalnya yang pertama adalah penangkapan hewan di laut dengan menggunakan bahan peledak akan membuat rusaknya terumbu karang yang menjadi habitat ikan. Kemudian berkurangnya hewan-hewan laut sehingga rantai makanan terganggu. Kemudian yang kedua adalah penebangan hutan secara liar mengakibatkan hewan di hutan kehilangan habitat, ekosistem hutan rusak, banjir, tanah longsor pada musim hujan. Kemudian kegiatan yang ketiga adalah penambangan yang mengakibatkan tanah bekas penambangan menjadi tandus dan tidak subur. Hewan herbivor kekurangan makanan, pengemburan minyak lepas pantai dapat mencemari laut dengan tumpahan minyaknya. Kegiatan yang keempat adalah penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan akan mengakibatkan pencemaran tanah dan air. Hama menjadi kebal terhadap pestisida. Dan kegiatan yang terakhir adalah pencemaran udara oleh zat-zat pencemar, mengakibatkan polutan di udara yang bercampur dengan air hujan menghasilkan zat asam sehingga terjadinya hujan asam. Kemudian CFC atau klorofluorokarbon yang berasal dari peralatan elektronik yang terlepas ke udara mengakibatkan rusaknya lapisan ozon. Bagaimana cara mencegah kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan dapat disebabkan oleh faktor alam ataupun kegiatan manusia. Kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan erosi, abrasi, dan banjir. Erosi dapat terjadi karena hujan terus-menerus atau penebangan hutan. Cara mencegah erosi, yang pertama adalah melarang penebangan hutan secara liar. 2. Melakukan reboisasi. 3. Membuat terasering di daerah lereng.
Abrasi terjadi akibat pengikisan tepi pantai oleh gelombang laut. Abrasi dapat dicegah dengan menanam tumbuhan bakau di sekitar pantai, membuat pemecah gelombang, atau membatasi pembuatan bangunan di tepi pantai. Banjir dapat terjadi karena meluapnya sungai dan hujan terus-menerus. Cara mencegah banjir yaitu mengeruk sungai, melarang pembuangan sampah di sungai, melarang pendirian bangunan di tepi sungai, melestarikan hutan, dan memperbaiki sistem pengaturan air. Demikianlah anak-anakku materi pemantapan kita kali ini. Mari kita lihat latihan soalnya ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan pelestarian in situ pada tumbuhan dan berikan contohnya. 2. Sebutkan 2 cara pelestarian hewan. 3. Sebutkan 2 akibat dari penebangan hutan secara liar. 4. Sebutkan 2 cara mencegah abrasi. Dan yang terakhir, sebutkan 2 hewan langka dan 2 tumbuhan langka. Silahkan kalian jawab dan kirimkan jawaban kalian ke nomor Ibu. Ibu tunggu ya. Terima kasih anak-anak, semoga kalian selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.